Semua, balik lagi di podcast Ainosfer 2021 presented by SMA Negeri 1 Cibinong. Balik lagi sama gua Muhammad Indi Fatoni. Kali ini kita kedatangan jurusan yang banyak bermain dengan komputer, baik itu software maupun hardware. Apalagi kalau bukan jurusan ilmu komputer dan teknik informasi, teknik informatika ya. Bawa santai aja ya podcast. Jangan tegang. Boleh deh perkenalan diri dulu. Mau dari Jeta atau Faisal dulu nih? Jangan rebutan dong. Ya, santai. Santai. Kenalin, nama gue Muhammad Faisal Nugroho. Gue dari angkatan 43. Saat ini gue kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, prodi Teknik Informatika. Oke. Lu nggak mau kenalan, Jet? Oh iya gue. Kenalin, nama gue Zeta Prawirasya dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Baru lulus tahun kemarin, berarti angkatan Kapan tuh? Angkatan kemarin. Iya. Lu malu sama angkatan sendiri? Iya, Pak. Itu Pak. Oke, udah bertahun-tahun aja lulus dari SMA. Iya. Tahu aja, lepas nggak apa-apa. Santai. Anjir. Sebelumnya terima kasih ya udah mau nyempatin waktunya hadir di podcast Ainosfer 2021 ini. Gimana kabar kalian selama corona ini? Kabar ya? Nggak baik. Gak baik sih. Kenapa nggak baik tuh? Ya lu bayar uang kuliah mahal-mahal tapi agak offline kan, agak asik. Rugi ya? Iya rugi jatuhnya mah. Itu yang pertama, terus matkulnya itu. Ya oke gitulah. Ya, gitu pokoknya. Gitu gimana? Gua nggak tahu kan. Kurang asik aja sih kan kalau kita offline itu kan ada interaksi lebih banyak interaksi gitu kan sama dosen atau sama mahasiswa yang lain. Tapi kalau online kayak gini kadang ada aja mahasiswa yang pasif, diem doang, jadi dosen ngomong kayak kuburan gitu, sunyi banget kan? Iya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan materi yang kurang paham, jadi kurang bisa berinteraksi sama dosen. Jadi Benar. kekurangan online itu. Oke. Sebelumnya nih, boleh tahu nggak sih kalian masuk jalur apa di universitasnya masing-masing? Boleh deh dibuka jurusan apa sih jalur masuknya aja dibuka. Dari kampus kalian. Kalau dari gue sendiri kan gue di Muhammadiyah tuh swasta ya. Jalur masuk paling kayak standar swasta aja, rapot kayak gitu. Paling rapot doang sih, ada juga jalur kalau yang kurang mampu bisa KIP. Terus ada juga jalur prestasi dah, 3 itu doang sih yang gue tahu. Oke, itu untuk masuk Muhammadiyah Bandung Ya. ya. Kalau lu Jet di UI kan ya? Kalau di UI sendiri, gue masuk lewat PPKB. Tapi untuk jalur masuk UI itu sebenarnya ada banyak, ada SNM, ada SBM, ada juga mandiri pun dibagi jadi 2, ada mandiri PPKB sama mandiri tes. Gitu. Terus juga ada jalur kelas internasional juga. Jadi banyak ya jalur masuknya. Banyak. Kalau Muhammadiyah Bandung dari 3 ya, Prestasi, kartu Indonesia Pintar, KIP sama rapot ya. Oke. Sebelumnya boleh dong nih kenalin jurusan kalian secara umumnya dulu deh ke penonton. Apa sih jurusan kalian? Apa yang dipelajarin dan segala macam. Secara umum aja dulu, nggak apa-apa. Kalau dari jurusan ilmu komputer itu sebenarnya yang dipelajarin itu berbau sama matematika semua. Totally semuanya benar-benar matematika, mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari yang namanya matematika diskrit, mulai dari namanya matematika dasar atau sekarang diganti sama kalkulus. Terus juga kita juga ada statistik, terus bisa belajar artificial intelligence. Pokoknya semuanya berbau dengan matematika. Tapi kelebihan dari kita pun ada beberapa universitas yang tidak hanya belajar mengenai programming, tapi juga ada belajar mengenai bisnis. Kayak di UI itu ada sistem informasi sama ilmu komputer. Jadi perbedaan dari Ilkom sama SI itu dari situnya. Kalau SI sebagian lebih ke bisnis, kalau Ilkom lebih ke menjurus kayak ke artificial intelligence, pokoknya yang lebih ke program gitu. Gue mau nanya sedikit, tadi dibilang ada kalkulus ya. Kalkulus kepakainya di mana sih kalau buat programming tuh? Sebenarnya semua yang ada di matkul ilmu komputer itu bukan lebih kepake di pada saat kerja, tapi mengolah
kemampuan berpikir kita tuh seperti apa sih. Oh, jadi ya. ngasah pola pikir ya. Iya, betul. Jadi matematika tuh banyak buat ngasah pola Iya pikir. benar. Jadi yang namanya peluang itu benar-benar dibutuhin di program, terus apa namanya jalur program pun nggak segampang itu. Iya. Jadi benar-benar harus diasah dari tahun ke tahun. Kalau dari teknik informatika apa tuh? Kalau dari TI sendiri tuh dia kalau bisa dibilang hampir mirip dengan ilmu komputer bisa. Cuman bedanya itu di fokusnya. Kalau teknik informatika itu lebih banyak ke praktek. Jadi kan kalau tadi kita dengar dari Zeta kan ilmu komputer tuh lebih banyak matematik, ada statistika juga, kalkulus, matematika diskrit. Tapi kalau untuk teknik informatika itu lebih ke arah praktek dari yang apa kita pelajarin tentang programming. Berarti langsung buat Iya, program langsung ya? buat. Itu ya, yang membedakan sedikit. Yang membedakan sedikit. First impression kalian tentang jurusan kalian nih pas baru pertama masuk kuliah kan beda tuh dari SMA yang masih pelajaran umum, vibes-nya beda dong. Benar-benar. Pertama kali yang benar-benar kalian pertama kali rasain di jurusan kalian tuh apa sih? Yang pertama sebenarnya ini deh, yang namanya matematika dasar itu menurut kita nggak ada dasar-dasarnya, benar-benar ngelampaui yang SMA cuma segini. Kalau kuliah itu benar-benar Jauh ya, jauh banget. jauh bedanya. Terus dari cara belajar pun kalau SMA masih diajarin gitu kan. Kalau udah kuliah nggak semua diajarin, benar-benar kita harus cari sendiri. Iya, mandiri ya, nggak bisa ngandelin Dosen terus dosen nggak buat nyari kita, berarti kita yang nyari dosen. Iya. Kalau dari lu Bang? Kalau first impression gue pribadi awalnya tuh mikir wah informatika nih susah nih karena matematika kan orang juga mikirnya oh orang matematika terus nih belajarnya. Tapi setelah gue ikutin selama hampir 1 semester ini gue sadar kalau informatika sendiri itu mudah selama lu mau belajar sendiri bener. Karena nggak bisa kita rely sama dosen terus karena kalau bisa dibilang tuh kita belajar programming itu punya bahasa kan, punya bahasa. Nah itu bahasa komputer tuh banyak. Nah kita mau fokus kemana itu harus nyari sendiri karena dosen nggak akan ngajarin semua. Dosen yang ngajarin bahasa pemrograman ya? Iya, Lu mungkin, yang belajar sendiri? Ngerasa susah cuma di awal doang sih. Kalau Sama udah sih, beradaptasi, jadi Lama-lama biasa. Iya, biasa. Iya, Yang penting beradaptasinya itu ya, Benar. kemampuan beradaptasi. Nih kan Bang Faisal udah ngerasain namanya kuliah offline sama online ya Bang ya? Belum gua. Oh, lu baru? Baru gue tahun ini. Oh, baru masuk tahun ini? Oh, gua kira udah tahun kemarin. Oke. Jadi deh, kalian pasti udah dapet dong gambaran dari kakak tingkat yang ngebedain jurusan kan tadi sempat disinggung-singgung dikit ya online sama offline. Boleh deh dijelasin lebih rincinya. Gimana sih bener-bener yang ngebedain banget gitu offline sama online? Yang ngebedain online sama offline tuh pasti tadi yang udah jelasin. Interaksi di kelas itu pasti beda banget. Terus sama variasi kegiatan yang misalkan kalau di offline itu ada kegiatan kayak gini, sedangkan kalau di online karena nggak bisa tatap muka, jadi harus di cancel. Kayak gitu jadi minim gitu aja, minim aktivitas dan segala macamnya. Bener-bener kurasa kurang ya berarti perkuliahannya karena nggak ada interaksi langsung dengan dosen. Gitu. Oke. Suka duka sama hal unik apa sih yang kalian temuin dan mungkin cuma ada di jurusan ilmu komputer ataupun TI? Cuman ada di jurusan itu, jurusan kalian masing-masing deh yang emang benar-benar nggak ada di jurusan lain. Sukanya karena gue dari dulu suka sama laptop, berarti kan ketemu sama laptop setiap hari ya. Mungkin itu sukanya itu. Terus jadi kemana-mana harus bawa laptop. Enak tuh bawa Sebenarnya laptop kemana-mana. suka duka sih. Iya. Cuman dibanding dengan jurusan lain yang harus bawa buku setiap hari kemana-mana, mungkin kalau offline, kalau kita cuma dengan laptop dan internet pun udah bisa belajar gitu. Terus kalau dukanya sendiri, mungkin bisa dibilang tugas dari jurusan ilmu komputer itu nggak seminim dan yang orang bilang itu cuma dikit, cuma belajar cuma ngoding, enggak. Sebenarnya kita tuh benar-benar harus diasah ya, sama kayak matematika kan harus diasah setiap hari ya sama kayak gitu. Jadi kita harus berlatih tiap hari biar makin jago gitu sih. Kalau dari informatika sendiri sukanya itu karena kalau gue emang udah mimpin banget pengen masuk situ kan, karena gue emang udah dari kecil lingkupnya udah sama orang-orang IT. Jadi emang udah niat dari udah awal. niat ya? dari awal gue masuk SMA ngambil IPA pun karena emang mau masuk informatika.
Terus dukanya gua sendiri itu kita di programming itu kan ngetik ya. Nah kadang itu pasti typo itu sering banget terjadi. Banget. Nah Itu ngeselin ya kalau Itu lagi type- loading itu ngeselin. typo Nah. terus nggak tahu typonya di mana. Nah, itu kan kalau nama program itu kan si komputer itu membaca semua program kita buat. Benar. Kalau ada salah titik aja, itu nggak bakal jalan. Jalan. Nah, itu jadi yang bikin empat terus tugas-tugasnya benar. Yang awal misalkan kayak bikin suruh ya kerjain satu soal ini. Nah, soal itu bercabangnya tuh gila banget. Iya banyak. Gila banget. Jadi bener lu harus benar-benar teliti ya Iya, waktu yang bikin benar. program tuh karena kalau nggak teliti udah lu ngoreksinya kan udah panjang. Benar. Oke, duka banget ya. Iya, Harus duka banget. Sulit tuh buat orang gua yang teledor. Oke. Harapan dan cita-cita kalian setelah lulus dari kampus kalian masing-masing. Pengen jadi apa sih kalian? Kalau gue sendiri harapannya pengen punya perusahaan sendiri karena Pengen perusahaan di bidang apa tuh lu? di bidang IT pastinya kayak misalkan pokoknya semua yang berbau teknologi kan karena sekarang itu udah semuanya serba digital ya. Iya. Jadi Kalau lu misalnya nih kan berbau IT berarti startup kan? iya betul. Lu startup pengen di bidang apa? Mau kayak Gojek atau kayak Oh, iya. marketplace? Lu pengennya apa sih? Udah ada bayangan belum? Sebenarnya udah kebetulan sekarang itu lagi ngembangin kayak bikin startup gitu pengen di bidang payment gitu jadi Payment kayak Dana, GoPay ya atau gitu gue pengen sebenarnya nggak bisa dibilang sekarang masih rahasia cuman Buka dong, nggak apa-apa di sini buka aja. secara generalnya kayak kita nyatuin semua isi dompet hanya dengan satu kartu dan satu aplikasi gitu sih. Jadi Semoga terwujud, amin. amin. Gua nanti naruh Dana di sini. Gua kayak Hajib yang nanti santai. Kalau lu bang, Harapan gua setelah lulus tuh, jadi gue punya mimpi juga buat jadi game developer. game developer. Itu udah dari dulu gue emang fanatik banget kan Sama sama main game. game. Kalau lu tanya angkatan gue gamer siapa sih, pasti ngomongnya gue. Nah itu tuh gue udah terjun banget di industri game itu, nyari-nyari info. Nah gue pengen banget nunjukin kalau di Indonesia tuh ada developer Developer yang yang bisa bagus. bikin game tuh berkualitas yang bisa bergengsi ke kancah internasional. Nah, kalau lu mau bikin game, genre yang lu pengen bikin apa sih bener-bener? Genre yang pengen gue bikin yang pasti sih karena apa ya, doktrin gue pengen jadi game developer itu kan karena anime atau Sword Art Online kan kayak gitu tuh. Oh. Nah mungkin genre RPG mungkin kayak gitu Oh, biar RPG ada ya? interaksi itu sama orang. Jadi lu pengen bikin game RPG kayak Sword Art Online Iya. atau yang baru-baru ini Genshin Iya, Impact ya? Genshin Impact kan kayak gitu. Kalau Jeta ingin punya usaha di startup, lu pengen jadi game developer bang? Iya, Kita langsung masuk sesi Q&A aja ya. boleh. Kita langsung sesi Q&A. Jadi ini pertanyaan telah dihimpun dari IG Story FGD SMA Negeri 1 Cibinong yang waktu itu sempat beberapa hari lalu di post di Instagram Story. Terpilihlah pertanyaan-pertanyaan ini setelah difilter dari beberapa banyaknya pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Ini buat teknik informatika ya. Menurut kakak, jurusan teknik informatika cocok untuk anak yang suka dalam hal apa? Yang pasti yang suka dengan hal komputer, dengan dunia-dunia teknologi, atau mungkin mereka yang pengen matematika tapi yang lebih advance gitu. Nah, kayak gitu. Jadi Orang-orang matematika advance ya? Iya, Sama orang kayak yang tadi kita bilang, Mm-mm. ilmu komputer tuh banyak matematika. benar. Bukan main setiap hari. Iya, setiap hari itu makanan. Every day with matematika. Iya. Jadi kalau nggak suka matematika, mending jangan. Ya, jangan. Iya, Jangan ngomongin dari matematika, jangan masuk ilmu komputer atau teknik informatika. Sama berarti ya untuk di ilmu komputer juga, kalau lo pengen masuk ilmu komputer, mending suka matematika dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, kalau boleh tahu nih Jat, di kan lu iya ada nggak sih kakak tingkat lu atau mungkin angkatan-angkatan atas dari SMA Negeri 1 Cibinong ini yang lolos SNMPTN jurusan ilmu komputer ataupun sistem informasi? Ada nggak? Sebelumnya belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum. Tapi kalau jalur-jalur lain udah ada belum? Belum juga. Berarti lu pertama kali nih? Ya pertama. Oke, bukan jalur ya berarti. Iya.
Semoga kedepannya banyak ya yang nerusin. Amin. Amin, amin, amin. Selanjutnya, ini pertanyaan buat kalian berdua. Ada nggak sih politeknik yang kalian tahu ya, politeknik yang belajar tentang ilmu komputer ini? Kalian kan emang dari awal pengen masuk ilmu komputer kan, pokoknya yang berbau komputer kan. Ada nggak sih politeknik yang ngajarin itu? Kalau di UI sendiri ada PNJ, karena PNJ sendiri kan ada di UI ya kampusnya, Politeknik Negeri Jakarta. Jadi Jurusan apa tuh kalau boleh tahu di PNJ? teknik informatika juga Iya, kayaknya. teknik informatika. D3 Iya, berarti. kalau nggak salah sih. D4 no. D4. Kalau nggak salah namanya teknik informatika. Tapi yang penting mau namanya teknik informatika atau ilmu komputer sama-sama belajar programming Iya. sih. Iya. Iya beda cuma Yang tadi ngebedain apa? bedanya ini kalau dari segi teori kalau ilmu komputer sama sistem informasi UI itu mengacu pada US. Sementara kalau teknik informatika Masih dia lebih lokal. ke Europe. Jadi kayak Oh. ITB itu dia lebih ke Pandangannya Europe. Eropa. Ya, pandangannya beda. Oke. Terus kalau dari segi kerjanya, kalau kita ilmu komputer itu lebih ke softwarenya, sementara kalau teknik komputer lebih mengacu ke hard skillnya langsung. Hardware Betul. kayak perangkat RAM, Ya. SSD. Kalau RAM sendiri itu yang bikin desainnya itu dari anak ilmu komputer. Ilmu Cuma yang komputer, cuman yang praktek ngebuatnya Iya. teknik belum masuk jurusan kalian, ada nggak sih hal yang harus dipersiapkan baik barang atau ilmu dulu? Atau lu harus punya basic nih, harus bisa basic bahasa C atau bahasa Python sebelum masuk jurusan kalian? Atau paling nggak lu punya laptop atau apa? Ada nggak sih kewajiban gitu sebelum masuk jurusan kalian? Ada, pasti ada. Dan kalau apa yang harus dipersiapkan sebelum lu masuk informatika atau ilmu komputer, yang jelas pasti yang tadi pertama minat lu ke MTK pasti harus ada. Yang kedua niat lu mau otodidak tuh harus ada, karena yang tadi gue jelasin bahasa pemrograman itu nggak cuma satu. Jadi lu harus pilih apa yang lu mau fokus ke situ. Jadi ntar tinggal dikembangin sendiri. Terus juga untuk dari segi device misalkan kayak laptop. Nah, Wajib punya tuh. laptop itu wajib punya. Dan juga kan kalau orang tuh ngomong wah anak informatika laptopnya harus gaming enggak kok. Orang tuh takutnya rata-rata dari situ karena kan harus laptop mahal kan. Padahal nggak harus Padahal mahal, nggak. yang penting ada. Soalnya gini, kalau di informatika sendiri itu ada penjurusan. Ada kayak misalkan cyber security itu yang buat antivirus buat komputer, ada manajemen basis data yang ngurus server, terus ada kayak misalkan app developer. Nah, itu tuh kebutuhan laptopnya tuh beda-beda. Jadi nggak semuanya selalu yang mahal. Jadi nggak semuanya selalu yang mahal. Nggak Yang penting pasti. punya dulu Yang penting kalau punya. mau masuk jurusan. Tapi kalau di UI sendiri, kalau offline nggak harus punya laptop sih, karena dari UI udah menyediakan laptop dari Fakultas Kebun Ilmu apel Komputer. ya? Enggak, kalau kebun Oh, udah apel ada. itu Perpus. di perpus. Sementara kalau ini sengaja emang di Fakultas Ilmu Komputer buat mahasiswa. Udah ada komputer disediakan lah ya. Berarti Udah nggak harus punya laptop kalau Iya. mau di UI. Yang penting ada niat sama Minat. suka matematika. Iya, benar. Oke. Untuk keduanya, hal apa aja yang dipelajari? Tadi kayaknya udah sempat disinggung-singgung ya. Hal apa yang dipelajari? Boleh deh nih detailin pelajarannya apa aja sih? Oke, misalkan contoh dari semester 1 matematika diskrit. Jadi matematika diskrit itu mungkin kalau di SMA yang kalian tahu atau kita tahu awalnya itu cuma cara menghitung. Sementara matematika diskrit itu matematika yang ada batasannya. Jadi matematika pun punya bahasa sendiri. Jadi misalkan gini, kalau kalian belajar bahasa Indonesia mungkin ada dan atau. Nah, kalau di matematika diskrit itu dan atau itu berpengaruh. Jadi kayak misalkan dan itu sama dengan plus atau itu v. Nah, itu semua punya rumusnya masing-masing gitu. Punya Ya, namanya logika matematika ya. Iya, namanya bahasa logika gitu. Oke. Kalau dari lu Bang, apa yang dipelajari di teknik informasi? Kalau dari yang pelajarin sih sama aja sih ya, ada kalkulus, ada ini, harus ada programming juga, itu doang sih. Kalau secara Jadi garis- emang bener sehari-hari programming ya kalian berdua ya. Kayak sampai yang lulus juga programming terus ya. Iya. Cuma mungkin tingkatannya tiap semester beda. Benar. Dan setiap semester pasti dapat bahasa baru sih. Iya, dapat bahasa baru. Sulit juga tiap hari belajar, tiap semester belajar bahasa baru. Gue belajar bahasa gitu. baru, saya nggak bisa sampai sekarang. susah, nggak ada, nggak mau gue. Seru kok, seru. Seru tapi. Gue masuk ke matematika. Jadi nggak seru. I,
Ya itu kembali ke masing-masing ya. Masing-masing. Jadi harus suka matematika. Diperingatkan sekali lagi kalau mau masuk yang berbau komputer harus suka matematika. Pertanyaan selanjutnya, universitas swasta mana yang menurut kalian bagus ya untuk jurusan berbau komputer gini deh? Mau teknik informatika atau teknik komputer atau ilmu komputer? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi semua universitas bagus. Yang membedakan mungkin cuma lingkungannya aja. Iya, karena menurut saya pribadi yang namanya belajar di kuliah itu sama aja, semua dosen cuma ngasih Bener. PPT doang, materi secara kasar, sementara kita sendiri yang harus menguliknya gitu. bener. Jadi sama aja ya. Kuliah dimanapun nggak masalah, yang penting niat lu untuk bisa ada. Iya. Tapi kalau mau dibilang ada. Gimana? Kalau menurut gue nih Iya. pribadi, ini udah banyak diakuin orang juga. Yang pertama tuh BINUS itu BINUS termasuk informatikanya bagus. Gunadarma juga termasuk. Satu lagi tuh ada tapi gue lupa apa ya. Pokoknya dua itulah yang gue tahu paling bagus. BINUS sama BINUS, Gunadarma. Gunadarma itu bagus. Tapi balik lagi kayak kata Jeta tadi Benar. ya, kalau pribadinya masing-masing mau sebagus-bagusnya kampus lu, tapi kalau lu nya males-males kan Iya. percuma. Mau ITB juga kalau kagak ada niat belajar kan nggak Iya, mungkin iya. bisa berhasil. Kan? Jadi ke masing-masing. Ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang selalu ditanyain di setiap jurusan. Prospek kerja kalian jadi apa aja sih? Tuh Oke, sih luas banget. Iya benar, sebenarnya buat ilmu komputer ini buat tahun sekarang dan mungkin tahun kedepannya Beberapa itu tahun ke depan luas banget. Lebih luas. Kenapa dibilang luas? Karena mungkin semua perusahaan pun sekarang pakai teknologi ya. Di bidang kita pun seperti di Indonesia belum masuk namanya artificial intelligence. Sementara Iya. di luar itu udah banyak banget. Contohnya kayak game deh, yang namanya Mobile Legends sekalipun itu dia pakai artificial intelligence. Jadi yang dimana satu hero itu nggak mungkin kalau yang dia bunuh terus bakal kebunuh semua, itu enggak. Nah itu tuh ada yang namanya kecanggihan dari program tuh harus diutamakan di Iya, situ. benar. Terus kalau masalah prospek kerja di Indonesia sendiri, kita gimana ya, banyak mungkin kalau masalah lulusan dari Ilkom ataupun IT gak usah diragukan lagi deh, karena mungkin semua perusahaan pun pasti membutuhkan buat Pasti saat butuh ini Perusahaan, gitu. tapi Iya. kan yang gue lihat ini jurusannya peminat tuh banyak ya. Nah, hampir setiap kampus kayaknya sekarang ada. Gimana tuh persaingan kerjanya? Oke. Kalau sebenarnya ini lebih ke kalau yang namanya soft skill kepribadian masing-masing itu harus punya ya. Harus punya, berarti punya kelebihan masing-masing lah Iya, ya. punya kelebihan masing-masing. Terus mungkin IP harus tinggi juga, mungkin universitas dilihat dari perusahaan juga, atau kalau misalkan di univnya itu punya kayak misalkan ikut organisasi, itu kan pasti dilihat juga dari perusahaan gitu. Jadi kemampuan pribadi yang paling Iya, benar. utama ya. Oke. Sekarang nih boleh nih sebelum ditutup kasih motivasinya buat adik-adik kelas 10, 11, terutama kelas 12 deh yang mau masuk perguruan tinggi ataupun instansi pendidikan. Kalau lain. dari gue sendiri, yang pasti jangan pernah takut untuk mencoba. Karena yang namanya orang kalau takut mencoba kan nggak akan berkembang. Kayak misalkan lampu Thomas Alva Edison aja harus gagal berapa kali sampai jadi lampu yang sekarang kan. Terus juga jangan berhenti untuk cari hal baru. Itu penting. Yang terakhir dari gua, hidup itu pasti penuh banyak cobaan, pasti banyak banget. Entah itu lu gagal SBM, entah lagi nggak ada dana buat melakukan ini itu pasti ada. Tapi ketika lu mengeluh itu jangan lupa untuk bangkit lagi. Karena kalau lu diem di situ nggak akan kemana-mana. Yang penting terus bergerak maju Terus ya. bergerak maju. Kayak Abraham Lincoln. Lebih baik bergerak maju lambat dibanding diam di Iya tempat. benar. Ya, dari lu Jet, boleh deh motivasinya. Mungkin tambahan aja ya. Kalau menurut gua dari kelas 10 sekarang lebih baik, yang paling penting itu cari lingkungan yang baik. Karena mungkin dulu kita sekelas juga kan tuh ya. Iya, benar. Dimana kalau kita punya teman-teman yang baik atau ambis sekalipun, itu pasti kita ikut Ngaruh ke terbawa bawah. yang ngaruh. Jadi menurut gue pribadi cari lingkungan yang baik demi hidup yang lebih baik.
lingkungan berpengaruh. Jadi cari lingkungan yang paling baik buat adik-adik sekalian. Ya, simpulannya jurusan ilmu komputer tuh jurusan yang hampir banyak ya berkecimpung di matematika, banyak matematikanya dan wajib suka matematika karena mau nggak mau tiap hari ketemu matematika ya seperti Benar. yang kita bilang. Kalau nggak suka matematika jangan coba-coba, boleh nyoba tapi resiko ditanggung pemenang. Iya benar. Bener. Dan memiliki lapangan kerja yang luas ya karena setiap perusahaan pasti butuh yang namanya ahli komputer, mau dari teknik informatika, sistem informasi ataupun ilmu komputer tuh butuh namanya ahli komputer. Sekian podcast dari jurusan ilmu komputer dan teknik informatika. Terima kasih.